Menunggu dengan sabar sang papa yang kini masuk ke ruangan pria berjas putih itu. Mikhail menyibukkan diri dengan benda pipih di tangannya. Ada banyak hal yang menarik dan ingin dia pantau. Bagaimana perusahaan selama dia tinggal, begitupun dengan keadaan rumah yang ternyata baik-baik saja. Syukurlah, setidaknya Mikhail bisa fokus bersama Zia dalam beberapa waktu ke depan. Hingga, dia berselancar di sosial media dengan menggunakan akun istrinya. Kenapa demikian? Karena Mikhail memegang semua akun Zia dengan alasan agar Zia tidak lupa. Padahal, alasan sebenarnya adalah karena dia takut masih banyak pria yang menginginkan istrinya. Akun sosial media Zia yang awalnya penuh dengan postingan kata-kata manis dan tertata begitu rapinya, kini berganti dengan wajah Mikhail dengan berbagai pose semau dirinya. Zia ingin protes. Jelas saja tidak bisa. Karena pria itu mengancam akan menghapus akun Zia untuk selamanya, rugi sekali pengikutnya sudah mencapai 75.000 itu. Tak sedikit yang berkomentar mempertanyakan apa mungkin akun Zia dibajak pria tak bertanggung jawab. Sempat menjadi huru-hara dan postingan Mikhail mendadak banjir komentar dan memintanya mengembalikan akun tersebut kepada pemiliknya. Dugaan semacam itu berhenti kala Mikhail dengan sengaja memposting foto pernikahan mereka yang pada akhirnya kolom komentar dipenuhi tangisan mereka yang mengharapkan Zidane dan Zia bersatu. Cek, pola pikir anak remaja memang sama sekali tidak dewasa, pikir Mikhail kala itu. Cukup lama dia menunggu sang papa, sedari tadi sudah sedikit malas tiba-tiba Mikhail membenarkan posisi duduknya kala melihat postingan terbaru Zidane dan Laura di jam yang sama. Ya, Mikhail kecolongan dan kini mereka tengah memperlihatkan kepada dunia betapa bahagianya memeluk Mikhaila. Sudah kuduga, awas saja kalian. Caption Zidane yang bertuliskan, My Sunsin, membuat jari Mikhail gatal untuk segera terjun ke kolom komentar. Don't touch my baby. Jauhkan tangan-tangan kotor kalian. Kembalikan kepada mamanya, kalian berdua belum vaksin, Zidane. Belum ada balasan, Mikhail semakin dibuat kesal kala Zidane kembali memposting satu buah video yang mana putrinya tengah digendong Ziko dengan caption, wisata masa depan. Berani sekali mereka, pikir Mikhail kian gusar saja. Kemarin-kemarin Ziko memang belum memeluk Mikhaila. Bukan hanya karena tidak ada izin Mikhail, melainkan memang dia yang belum memiliki keberanian. Dua insan yang memang tidak jelas apa hubungannya itu terlihat begitu dekat, jika dari fotonya memang lebih cocok Zidane yang memiliki seorang anak. Akan tetapi cocok atau tidaknya, bagi Mikhail putrinya hanya milik Zia dan dirinya. Hapus, Zidane. Jangan bertingkah seperti kau adalah ibunya. Mikhail saja belum berani mempublikasikan Mikhaila. Apalagi akun yang dia gunakan adalah milik Zia, dia jelas saja tidak ingin membuat istrinya semakin dinilai buruk jika belum begitu lama menikah posting foto bayi. Alih-alih takut Zidane justru membalas komentarnya dengan santai. Seolah-olah tak berdosa dan menyapa Mikhail sebagai dengan santainya. Hai, Auntie. My name is Mikhaila. Onti kepalamu. Umpat Mikhail kesal sendiri, jika saja bukan karena menemani papanya, mungkin Mikhail sudah pergi duluan dan kembali ke rumah sakit. Lagi pula kenapa Ibra sengaja meminta ditemani ke dokter gigi di rumah sakit lain. Sengaja sekali membuatnya uring-uringan, pikir Mikhail mulai sadar jika Ibra juga dalang dari semua yang kini terjadi padanya. Dasar papa durjana. Semuanya kena imbas, dia baru menyadari jika tengah terjebak taktik Ibra. Pria itu mekini gemas memukul angin. Berkali-kali dia hubungi Kanaya namun sengaja ditolak dengan begitu mudahnya. Cak, papa juga kenapa lama sekali? Bersihkan karang gigi atau karang taruna, Pak. Ibra baru saja keluar dan sudah disemprot Mikhail yang sejak tadi sudah mengamuk tidak jelas. Putranya memang belum sedewasa itu, namun sama sekali Ibra tak pernah berpikir jika Mikhail akan seperti anak-anak, benar-benar di luar dugaan. Cuma ngobrol sebentar, jawab Ibra enteng kemudian menghampiri putranya tanpa rasa bersalah. Sepertinya memang sudah nasib Mikhail hari ini dikerjai seluruh anggota keluarga besarnya. Igin marah, namun yang dihadapannya ini adalah sang papa. Rasanya sangat tidak mungkin jika Mikhail bentak seperti yang lainnya. Ngobrol. Masalah apa, Pak? Biasa. Urusan orang tua, kamu masih muda, Khail. Ibra memberikan senyum tipis nih usai bicara, ini aneh sekali. Papanya bercanda atau kenapa sebenarnya? Serius, Pak. Warisan ya. Aku dapat apa saja dari papa? Perusahaan. Dua-duanya milikku, Pak. Ibra terdiam, sejak kapan putranya jadi rakus begini? Padahal semuanya memang sudah Ibra tentukan sejak lama dan sama adilnya. Kamu sudah kaya, tanpa warisan papa juga kamu bisa berdiri sendiri, Khail.
Memang benar jika Mikhail merupakan seorang pewaris dan meneruskan kejayaan sang papa. Akan tetapi, sembari dia menjalani peran sebagai pewaris itu, Mikhail juga sudah berusaha berdiri sendiri dan menurut Ibra apa yang kini terjadi pada MN Group adalah jerih payah Mikhail, bukan karena dia lagi. Tapi tetap aku kurang kaya, Pak. Rumah untukku juga kan. Kenapa jadi serius sekali begini, padahal yang Ibra bicarakan pada Dr. Yudo bukanlah membahas warisan sama sekali. Melainkan terkait putra keduanya, Syakil. Percaya diri sekali Mikhail menduga jika Ibra tengah membahas dirinya. Kamu sudah punya rumah, dasar tamak. Itu rumah Zia, Pak. Lagi-lagi Mikhail tidak akan pernah kekurangan jawaban sama sekali, baginya selagi sang papa belum meninjunya maka belum salah. Berbincang singkat menurut Mikhail, tapi ini rasanya sangat-sangat lama. Langkahnya terburu-buru hingga Ibra merasa jika putranya tengah kesal sendiri. Memang tidak berperi kemanusiaan, untung saja Ibra sehat walafiat. Jadi meskipun ditinggalkan semacam ini dia tetap bisa menyesuaikan langkah Mikhail. Bastian saja yang bawa mobil, tutur Ibra sebelum putranya menguasai kendaraan itu. Kenapa begitu? Ya memang aturannya begitu, lagi pula tugasnya. Sudah tertebak apa tujuan Mikhail, dia meminta Bastian keluar. Sudah tentu karena dia merasa Bastian terlalu lambat, apalagi jika di perjalanan dia bersama Ibra. Astaga, Pak. Sebenarnya memang hingga saat ini, dia belum memiliki izin untuk mengemudi. Hanya Bastian yang Ibra percayai, sekalipun Mikhail berhasil mengemudi sendiri itu karena di luar pengawasan Ibra. Ya sudah, tolong cepat sedikit, Bas. Jangan kelamaan, tua di jalan nanti. Kembali lagi tujuan Mikhail pulang hanya demi Mikhaila, itu saja. Dia tidak ingin para manusia durjana itu berlama-lama bersama putrinya. Tetap hati-hati, Bas, jangan buru-buru, Tita Ibra ikut bersuara. Siap, bos. Ada dua bosnya, siapa yang akan Bastian turuti? Tentu saja Tita yang lebih tua, mana mungkin Bastian mampu melawan kehendak Papa Ibra. Karena sejatinya, di atas Mikhail masih ada Ibra. Kesalahan besar bagi mereka yang berani-beraninya kerjasama membuat Mikhail meradang dan menjadi awal semakin tingginya dinding pembatas ada Mikhaila dengan mereka. Mikhail benar-benar menjadikan hari itu sebagai pelajaran akan tidak mempercayai mamanya lagi. Kini Zia sudah diperbolehkan pulang, tentu saja pasukan perusak suasana hati Mikhail itu turut serta. Tak hanya Zidni dan Laura, melainkan Ziko yang biasanya pendiam turut mengantar kepulangan Zia. Sepanjang perjalanan hingga tiba di rumah, Mikhail sama sekali tak menganggap mereka hidup. Sibuk sendiri dengan Mikhaila yang kini dalam pelukannya, Zia bahkan harus meminta pengertian pada yang lainnya karena khawatir sikap Mikhail akan membuat mereka terluka. Berlebihan, biasanya juga kamu bohong mama maafin terus. Kanaya mencoba menghampiri Mikhail setelah beberapa saat membiarkan putranya menikmati waktu sendiri. Mikhail pendendam, pria itu mudah sekali mengingat kesalahan orang dan melupakan jika dirinya juga pernah bersalah. Tapi kemarin keterlaluan, papa pakek ikut-ikutan. Kasihan Mikhaila baru lahir sudah bertemu banyak makhluk astral itu. Sepertinya memang marah besar, bahkan tatapan Mikhail tidak bersahabat sejak tadi. Jika ditanya seberapa marahnya Mikhail jelas saja sangat marah sekali. Jangan begitu, Mikhail, lagi pula mereka belum menikah, wajar saja jika kelahiran Mikhaila begitu mereka nantikan. Ya, benar sekali memang. Mereka semua adalah anak tunggal, meski sempat ada Syakil sebagai yang paling kecil, akan tetapi saat itu ketiganya juga belum mengerti. Belum akikah, Zia hanya baru pulang dari rumah sakit tapi kediaman Mikhail sudah seramai itu. Bisa dikatakan ini seperti syukuran dadakan atas kelahiran Mikhaila. Semakin menangis Mikhaila, maka semakin mereka bahagia. Itu memang sebuah hal aneh yang hanya bisa dipahami orang dewasa. Wajar saja, setelah puluhan tahun akhirnya terdengar suara tangisan bayi, sebagai manusia biasa jelas saja mereka merindukan kehadiran malaikat kecil itu. Gantiin popoknya, Mikhail. Udah bisa kan? Bisa. Pria itu mengangguk pasti, meski Kanaya sendiri bingung kenapa dia bisa melakukannya secepat itu. Entah apa yang Mikhail pelajari di belakang layar sehingga kemampuannya melebihi Zia. Jika sudah begini sepertinya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mengasuh bayinya. Sigap, cepat namun penuh kehati-hatian dan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, terutama bagi laki-laki. Bayinya sudah beres, sekarang kamu urus mamanya, tutur Kanaya pintar sekali memutar otak. Selain menjadi pengasuh anak, Mikhail juga merangkap sebagai pengasuh istrinya. Semua dia lakukan dengan ikhlas tanpa mengomel sedikitpun. Hati-hati,
Ma, tutur Mikhail lembut, meski tanpa Mikhail pinta sekalipun Kanaya jelas akan melakukan hal itu. Tentu saja, Mama sudah hatam, Mikhail. Kamu dan Syakil juga pernah bayi, tutur Kanaya lantaran merasa Mikhail meragukan dirinya. Kali ini dia membawa Mikaela dengan izin Mikhail, tentu saja dengan syarat tidak boleh jadi piala bergilir dan tidak semua bibir boleh mengecupnya. Hingga hanya meninggalkan Mikhail dan Zia di kamar utama mereka. Kamu mau mandi sekarang? Tanya Mikhail lembut sekali, yakin jika istrinya sangat-sangat ingin berjumpa dengan air. Iya, badanku sudah lengket semua. Dilap-lap sedikit nggak puas, Mas. 1 minggu pasca operasi Zia sudah benar-benar resah dan tubuhnya mulai tidak nyaman. Meski dokter memang sudah memberikan izin sejak hari keempat dan melindungi luka bekas sayatannya dengan plester waterproof, tetap saja Mikhail merasa itu belum saatnya. Ya sudah, mumpung belum terlalu sore, takutnya kamu kedinginan. Dia mengalah kali ini, meski masih sedikit tak dia izinkan Mikhail memberikan kelonggaran dengan catatan harus didampingi olehnya. Pria itu memapah Zia begitu pelan ke kamar mandi, istrinya hanya melakukan operasi CSR tapi diperlakukan seperti seorang pasien stroke ringan. Mikhail menatap lekat-lekat sang istri yang kini perlahan membuka pakaiannya. Ujian. Bisa dikatakan hukuman dan hal ini bukan hanya beberapa hari melainkan lebih dari 1 bulan. Mas bantu ya? Bisa, Mas. Jangan khawatir. Bagaimana tidak khawatir, istrinya baru saja dioperasi. Luka di perutnya bukan hanya goresan melainkan sayatan. Mikhail sudah katakan Zia tidak perlu mandi hingga 2 minggu ke depan, sebuah perintah yang sama sekali tidak mungkin Zia terima. Mikhail terdiam, dia bungkam dan berusaha tak mengucapkan apa-apa. Membantu istrinya mandi dan Zia juga kaku luar biasa. Astaga, mereka pengantin baru atau apa sebenarnya hingga begini saja sama gugupnya. Air membasahi tubuh Zia perlahan, pertemuan yang sungguh kulit Zia rindukan. Sejak kemarin tubuhnya bahkan terasa gatal dan rambutnya sudah terasa mengeras. Harus berapa kali keramas hingga berbusa maksimal, pikirnya. Berat sekali jadi Mikhail, dia sudah puasa sejak bulan terakhir kehamilan sang istri. Kini, dia harus diuji dengan pemandangan yang seperti ini, pria itu bahkan berhenti sebentar dan menunduk menatap lantai kamar mandi yang membasah. Kuatkan imanmu Mikhail. Bisikan itu mengusik benaknya. Berusaha fokus dan segera menyelesaikan semuanya. Zia yang sejak tadi berpegang pada ujung kaos oblongnya, mengerti kenapa suaminya bereaksi begini. Masih licin, Mas. Masa udahan. Buru-buru sekali, bahkan kulitnya belum bersih sempurna dan Mikhail sudah tidak sekuat itu lagi menghadapi tubuh polos istrinya. Suara lembut Zia serta gemericik air yang berpadu di telinga Mikhail membuatnya semakin menggila. Masih kurang. Bukan kurang, tapi memang belum selesai. Mas keluar aja, aku sudah bisa mandi sendiri, beneran. Paham jika hal yang begini hanya membuat mental suaminya diuji. Zia meminta Mikhail untuk meninggalkannya. Akan tetapi, hanya dengan alasan sepele begitu, Mikhail takkan mau meninggalkan istrinya. Mas yang mandiin, jangan bantah, Zia. Zia tersenyum, pria ini membuat lekuk bibirnya selalu tertarik. Sejak tadi Mikhail mengalihkan pandangan meski di hadapannya tersedia santapan lezat. Bukan karena dia tidak menyukainya melainkan hal itu belum boleh dia nikmati walau rindunya sedalam itu. Tapi muka kamu begitu. Mas kenapa? Sedih ya? Pakai dipertegas, jelas saja demikian. Pernikahan mereka baru berjalan 3 bulan, sementara Mikhail merasakan kehidupan pengantin baru hanya 2 bulan saja. Jangankan merasa puas, yang ada ini sangat kurang baginya. Enggak, Mas bahagia masa sedih. Mikhail menyentuh ujung hidung sang istri, dia memang tidak sedih. Hanya sedikit frustasi saja, membayangkan dia akan puasa dalam waktu yang lama adalah hal yang harus dia jalani meski teramat berat. Mas perutku jadi jelek begini, lihat kan. Mana ada. Tetap cantik begitu, nanti sembuh sendiri, jangan dipikirkan. Mikhail tengah menenangkan wanitanya, meski memang tidak terlalu parah. Akan tetapi Zia bisa menyadari jika perutnya tak lagi secantik ketika belum menikah. Sudah dia khawatirkan sejak kandungannya mulai membesar, dan kini kekhawatiran itu kian menjadi. Kata orang-orang, kalau sudah punya anak istrinya memang nggak akan secantik dulu. Mas nggak apa-apa. Pertanyaanmu kenapa, Zia? Kamu cantik dan perut kamu tidak ada kurangnya. Cek, curang sekali. Kenapa perut mas tetap gini-gini aja, masa yang berubah cuma aku sendiri? Belum waktunya saja, mungkin saat ini tubuh Mikhail masih begitu terjaga.
Entah beberapa bulan lagi, bisa jadi dia akan mengembang dan kehilangan perut kotak-kotaknya sama seperti Bimantara. Kamu mau emas gimana memangnya? Mau emas segede babas? Tanya Mikhail asal dan membuat Zia spontan menepuk dadanya. Ya jangan. Makanya, kalau sampai emas sebesar babas nanti tulang kamu patah kalau emas timpa, tuturnya santai namun Zia tiba-tiba memerah. Ada sebuah kalimat, sederhana namun nyatanya memang benar demikian. Jangan mengenali seseorang dari apa yang kamu dengar. Zidane benar-benar membuktikan hal itu. Bagaimana kini dia mengenal Mikhail sebagai pribadi yang begitu baik, jauh berbeda dengan apa yang Erika katakan. Sempat membenci Mikhail. Sangat, dunianya hancur kala pertama kali melihat Mikhail masuk bersama Zia ketika dia dirawat di salah satu rumah sakit swasta di ibu kota. Hanya saja, setelah pertemuan itu Zidane menemukan makna nama Mikhail yang sesungguhnya. Zidane percaya, Tuhan takkan mengenalkan seseorang tanpa alasan. Antara Zia, Mikhail dan dirinya memang sudah ditakdirkan bertemu sebagai sebuah cinta segitiga. Dalam hal ini, dia hanya Tuhan izinkan merasakan cintanya Zia. Sementara Mikhail memang Tuhan takdirkan sebagai pemilik Zia seutuhnya. Terima kasih, Bang. Zia sangat beruntung mendapatkan pendamping sepertimu. Sebuah pesan singkat yang Zidane kirimkan kepada Mikhail sebagai ungkapan terima kasih. Ya, semenjak mendapat kebaikan Mikhail dia memang tidak begitu berani berkomunikasi dengan Mikhail secara personal. Berada di titik ikhlasnya, Zidane sama sekali tidak memendam perasaan dendam sama sekali. Bukan karena merasa berhutang karena kebaikan Mikhail yang rela mengorbankan banyak uang untuk dirinya. Akan tetapi, secara naluri Zidane justru bersyukur Tuhan mempertemukan Zia dengan pria yang lebih baik darinya. Tak peduli bagaimana cara Mikhail merebut kekasihnya dahulu, saat ini biarlah cinta Zidane akan menjadi doa untuk Zia. Cinta pertama, tidak harus jadi cinta terakhir. Sebagaimana yang sempat Shakil katakan padanya bahwa hati memang tidak bisa dipaksakan. Namun, bukan berarti terpaku pada satu hal yang tidak lagi menjadi miliknya adalah hal yang baik. Hari-hari Zidane lewati di sini, dia tidak sendiri lantaran Erika senantiasa menemani. Kalau kata Marisa, simulasi jadi suami istri. Lucu sekali, kedekatan mereka yang sudah berjalan sejak 6 bulan lalu nyatanya membuat Marisa berharap lebih pada Erika. Bagaimana keadaan putra saya, dokter? Dengan senyuman hangat itu saja bisa dipastikan hasil yang Zidane terima tidak main-main. Kondisi ini teramat langka bahkan tim medis menganggapnya sebagai kesembuhan yang didukung dari dalam diri Zidane sendiri. Masih bagai mimpi, Zidane bahkan masih merasa terlelap dalam lamunannya. Pulang, dunia begitu cepat berlalu sampai kini dia mendengar dari Shakil bahwa Zia dan Mikhail sudah dikaruniai seorang putri. Kita akan bertemu, Zia. Cita-citanya tepat 1 tahun lalu, duduk di taman kota dan mengutarakan sederet impian indah di masa depan kehidupan mereka. Cita-cita mereka tidak terlalu tinggi, Zidane yang akan berusaha menggeluti pekerjaannya sebagai arsitektur nantinya, sementara Zia akan menjadi ibu rumah tangga dengan seorang putri yang akan selalu menyambut kepulangannya. Jika dipikir-pikir, Zia memang cukup tega. Wanita itu mewujudkan cita-citanya sendirian tanpa berniat mengajak Zidane terlibat di dalamnya. Merencanakan bersama Zidane, tapi dia realisasikan bersama Mikhail. Tidak apa, mungkin benar takdir cinta mereka memang hanya berada di titik itu. Senangnya jadi Zia, nggak perlu melakukan apa-apa tapi Zidane sudah sebahagia ini, aku iri, celetuk Erika yang sejak tadi memandangi Zidane, senyum-senyum tidak jelas namun jika ditanya hanya menjawab tidak ada apa-apa. Nggak boleh iri-irian, kamu juga sama. Alasanku tersenyum, Erika. Sulit dipercaya, Erika sulit sekali mempercayai ucapan Zidane. Meski, 2 bulan terakhir memang Erika adalah sebab tersenyumnya Zidane dalam segala situasi. Setelah ini, kamu beneran mau datang ke Zia? Zidane mengangguk, faktanya memang demikian. Setelah dia sembuh, orang pertama yang ingin dia temui adalah Zia. Bukan karena ingin menemui sebagai mantan kekasih, akan tetapi berterima kasih pada pria hebat yang kini menjadi bagian hidup Valencia. Sementara di sisi lain, kediaman Mikhail tengah ramai hari ini. Meski memang biasanya sudah ramai, kali ini cukup berbeda. Dengan pakaian senada Mikhail memperkenalkan putrinya di hadapan para banyak kolega sekaligus rekan bisnisnya. Akikah setara pesta, ya anggap saja kejutan. Orang-orang mungkin banyak yang tidak mengetahui pernikahan Mikhail. Namun, bukan berarti selamanya dia akan sembunyi-sembunyi. Tak hanya sampai di situ, media juga turut serta dalam mengumumkan kebahagiaan Mikhail.
Setelah beberapa bulan lalu terpuruk dengan keadaan lumpuh, kini pria itu kembali bugar dan begitu baik-baik saja bersama putri dan juga istrinya. Selamat, akhirnya menikah juga. Tapi kenapa harus diam-diam? Wanita cantik itu bertanya dengan senyum tipis tertarik begitu manisnya. Mikhail hanya tertawa sumbang, dia yang menikah kenapa semua orang justru selalu berkata akhirnya dan akhirnya. Kejutan, supaya kamu tidak mengacaukan pestanya. Candaannya memang ada saja, siapa juga yang berniat mengacaukan pestanya. Lagi-lagi candaan itu hanya membuat si wanita menarik sudut bibirnya tipis. Haha sialan, aku tidak segila itu, Mikhail. Erlangga mana? Kenapa datang sendiri? Tanya Mikhail mengerutkan dahi, tumben sekali pasangan legend ini sendirian. Seperti biasanya, kerja terus. Aku mulai males, apa aku tinggalkan saja ya, Khail? Cek, jangan sembarangan. Mungkin sedang menyiapkan kehidupan kalian di masa depan, siapa tahu kan? Erlangga itu memang suka kerja, maklumi saja, Gea. Gea mengangguk pelan, mungkin ucapan Mikhail ada benarnya juga. Akan tetapi, sampai kapan dia harus terus menunggu? Sementara pria di hadapannya ini sudah memiliki seorang putri. Istrimu mana? Gea mengalihkan pembicaraan, dia juga penasaran bagaimana sosok istri sahabatnya. Karena, ketika menikah memang Mikhail merahasiakannya. Mikhail juga sedang mencari di mana Zia sebenarnya, sejak tadi mereka sempat terpisah karena teman-temannya berbeda. Karena tanpa keduanya duga-duga, teman kampus Zia ikut datang bersama Syakil dengan mengatasnamakan organisasi kampus. Hendak diusir mau bagaimana, pikir Mikhail. Sebentar, Gea. Aku panggilkan dulu, Zia. Sayang, sini sebentar. Dia berteriak, bukan memanggil biasa. Mikhail mengejutkan Zia yang sedang menyapa teman-temannya. Termasuklah Erika, gadis cantik yang sejak awal selalu menghindari dirinya. Cantik kan? Pintar juga cari istri. Kecantikan Zia memang tidak perlu diragukan lagi, bukan hanya kaum lelaki melainkan kaum hawa juga mengakui jika dia memang cantik. Langkahnya yang pelan dan namun tidak terkesan lelet benar-benar mendefinisikan perempuan anggun. Haruslah, dia berlian yang membuatku berhasil melupakan batu akik dalam waktu cepat, tutur Mikhail membanggakan istrinya, mau tidak mau dia akui, memang Mikhail berhasil melupakan Sera dengan cepat hanya ketika menemukan Zia. Maaf, Mas. Aku lama, ucapnya pelan, ada teman Mikhail yang terlihat begitu anggun dan pembawaannya dewasa. Baru Zia sadari, wanita-wanita yang mengenal Mikhail menyerupai model semua. Kenalkan, ini Gea. Sahabat Mas. Gea ini Zia istriku.